Di mana dasarnya? Nah ini lil ittiba. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangannya berbetulan dengan dua bahunya idza tatahas shalah, apabila beliau memulai sembahyang. Terus ya. Nah, terus kemudian masuk kepada pembicaraan syarat-syarat takbir. Takbiratul ihram rukun sembahyang. Nah, rukun sembahyang ini kalau ketinggalan kada sah atau melaksanakannya tetapi kada cukup syarat-syaratnya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar di awal sembahyang itu takbiratul ihram namanya. Ini wajib, harus kalau melaksanakannya harus sesuai syarat-syarat yang diwajibkan. Apa di antara syaratnya? Wa yajibu isma'uhu ay at-takbiri nafsahu in kana sahihas sam'i wala aridun min nahwi laghtin kasairi ruknin qawliyin minal fatihah wat tasyahud was salam wa yu'tabaru isma'ul mandub al-qawli li husulin niyati. Nah, dan wajib memperdengarkan takbir kepada dirinya sendiri. Orang yang bertakbiratul ihram wajib mendengar takbirnya, didengarkan ke telinganya. Jadi kada boleh kada kedengaran. Kada kedengaran. Wajib didengar. Nah, atau tapi nang wajib nih ada syaratnya nang wajib nih. Orang nang wajib mendengar ini in kana sahihas sam'i, apabila dia sehat pendengaran. Pian datang di mana? Ha jisiden. Aku jisiden ampih dah tole jurang di mana bu obat? Ha jisiden. Nah, ni tole siden kada wajib siden dengar. Jadi harus sehat. Ini kira-kira sehat dia berdatan pendengaran leh. Maka Anda wajib mendengar takbir yang Anda ucapkan. Harus kedengaran Allahu Akbar. Wala aridun min nahwi laghtin. Dan syarat yang kedua, tidak ada yang mendatang. Tidak ada yang mengganggu, umpamanya ribut. Maka ada wajib. Sehat mendengar, cuma waktu itu sidin sembahyang ribut. Napaan? Wanda Mubarak banyak berisi kekanakan. Ada nang bepandir umpamanya, atau hujan kebetulan pelapon kada berpelapon, anunya atapnya sing, hujannya genal-genal, ada bepandangar. Wajibkah sidin mendengar takbir sidin? Bagi sidin nang dua macam ini kada wajib. Bagi orang dua macam ini kada wajib. Nah, kalau itu sing nyaringan Allah bejurang najur nang bini napaan maka pina nyaring. Nih, wajib dengar takbiratul ihram tu tahulah. Nah, kada apa-apa. Nah, kenapaan waktu itu ribut. Jadi standarnya aja, seandainya ribut itu hilang, kita akan mendengar, sudah memadai. Nah, jelas ya? Apakah hanya takbiratul ihram nang wajib itu? Kasairi ruknin qauliyin, seperti semua rukun qauli. Jadi semua rukun qauli itu wajib kita dengar. Apa? Fatihah wajib didengar, mulai bismillah sampai waladhdallin wajib didengar. Ini rukun qauli juga. Kemudian tasyahud, dari at-tahiyatul sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tasyahud wajib didengar di tasyahud akhir. Nah, kemudian wassalati 'alan nabi sallallahu, dan salawat atas nabi, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, wajib didengar. Ini rukun qauli, Bang. Yang kelima, salam. Ada 5 rukun qauli dalam sembahyang, ini semua wajib didengar. Isma'ul musalli nafsahu, memperdengarkan orang yang salat kepada telinganya sendiri. Nah, jadi kalau muntung bergerak-gerak aja tapi sini kita dengar.
Nah, maka kada sah. Syarat takbir dan rukun qauli yang lain wajib didengarkan. Tapi ada orang nang bila Fatihah nyaring, bila subhanallahil azim ada nyaring lagi. Harus dia dipinjong situ, kan imamnya dengar, mah nyaringnya. Nah, makanya kayak apa ini? Tapi ketika sunat pindah remote gumut aja Jepang. Nah, ini ada penyakit waswis nih. Nah, sebenarnya lihat sambungannya. Wa yu'tabaru isma'ul mandubil qawliyi lihusulis sunnati. Dan diiktibar pula memperdengarkan akan bacaan sunat yang qauli. Sunat qauli itu ya bacaan-bacaan sunat ya untuk menghasilkan sunat. Jadi yang wajib rukun qauli wajib diperdengarkan untuk menggugurkan kewajiban. Wajib Kang ini. Tapi nang sunat pun diperdengarkan untuk mendapatkan asal sunat. Kalau nang sunat ternyata kada didengar oleh sidin gak dapat pahala sunat juga. Nah, jadi sama-sama didengar. Nah, cuma rukun qauli wajib didengar karena kalau kada didengar kada sah. Kalau rukun kalau mandub qauli, kalau bacaan yang sunat ini untuk mendapatkan nilai sunat harus didengar juga. Nah, sama-sama wajib didengar. Jelas ya? Jelas. Nah, lalu timbul pertanyaan. Kayak apa kalau kita melihat orang, mendengar orang pinanya kadang dengar. Mun aku jisidin salanggeren, dengar udah bacaan kok. Ada yang ini pindah remote. Wajib dipadahan. Nah, kayak apa nang ini? Ini bagi kita ketika mendengar itu kita kada wajib ya dengarlah tadi kada. Karena kita bagi orang nang sembayang nang ukurannya itu ke telinga sidin bukan ke telinga orang. Pokoknya ikam biasa sembahyang lah. Nafaan aku tadi kadang mendengar bacaanmu. Nang wajib tuh isma'u al-isma' li nafsihi mendengarkan dirinya. Jadi kada sah, aku salang geren orang nang dilanggar nang ini. Kada aku dengar saikit baca rukun qauli. Mohon maaf, pian kada wajib dengar bacaan orang. Si nang pian baca seorang ya, orang mungkin orang mendengar bacaan. Nah, kayak itu caranya. Nah, sekarang supaya memuaskan kita mendengar, lalu sampai orang terganggu. Nah, ini kada bolehnya juga. Mendengar mulai di situ berdiri kedengaran sampai ke situ. Kayak apa nih ini? Setidaknya makruh sampai bisa kepada haram. Nah, kalau orang terganggu, tak bulik-bulik orang jadinya geri-gerinya sing nyaringan. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iya kalau sing nyaringan. Nah, kalau nang dihiga rupanya sidin khusyuk. Tepai nang ngintuk anak-anak nang berdiri begaya gini. Oh, khusyuk je sidin. Karena saya kada apa ini. Bilang mau taburik rakaat aja kada ingat lagi sidin gira-gira nah lalu bahaya nih. Jadi jangan terlalu nyaring, bisa nyaring. Mun kada ada orang di nyaringnya. Kita sedangnya Bismillahirrahmanirrahim. Lu dengar, pian kita dengar kan apa ada jadi urusan nih. Nah, sekarang kayak apa mun sebahagian didengar, sebahagian kada. Allah akbarnya aknya hilang, barnya timbul pulang. Semuanya wajib didengar. Itu untuk kalau nang rukun qauli itu wajib didengar. Kalau nang sunat pang Allahu akbar. Jadi imam nih nang sunat nih. Allahu akbar. Sami Allah. Sami Allahnya, namanya tinggal, tapi kalau dapat juga, kada berilmu, ini dengar semuanya, Allahu Akbar nyaringi. Nah, kalau jadi imamnya ada Allah, Allahnya, dapat pahala sunat, bernya hilang, menjadi imam, yang berhilang-hilang, bernya nyaringi. Atau tadi yang sunat pinancap, Fatihah atau bulik-bulik, sudah alhamdulillah, sudah nang sunat pinancap cos jegewien.
Nah, padahal sama pada harus didengar untuk mendapatkan nang sunat bila nang pahala sunat dan untuk menggugurkan kewajiban ketika apa ngarannya ketika nang rukun qauli. Nah, jelas ya? Harusnya itu wajib didengar. Kemudian wasunna jazmu ra'ihi ay at-takbir khurujan min khilafin aujabahu. Nah, yang berikutnya ini ada lagi wajib sunat ya. Dan disunatkan menjazamkan ra'-nya, menjazamkan tuh mati. Mematikan ra' takbir itu. Allahu akbar mati, ini hukumnya sunat. Nah, kenapa sunat? Khurujan min khilafi man aujabahu, karena keluar dari khilaf ulama yang mewajibkannya. Nah, rupanya ada ulama yang mewajibkan ya, mewajibkan bahwa ra itu wajib apa ngarannya? Wajib mati. Nah, tetapi kalau kita itu cuman sunat. Nah, karena ra itu akbar itu kada jazam karena mati, tetapi nya marfu' dhammah Allahu akbaru. Jadi kalau ada orang membaca Allahu akbaru, arah jadi tagur-tagur, ini kada dapat pahala sunat narai. Tetapi ada ulama nanti wajib mati. Kenapa? Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan akbar mati. Nah, itu. Terus wajahara bihil imam kasairi takbiratil intiqalati, dan sunat menyaringkan ya, menyaringkan dengan takbir itu disunatkan wajahrun bihi, sunat menyaringkan takbir bagi imam seperti semua takbir intiqalat. Nah, takbir intiqal kan sunat menyaring. Ternyata takbiratul ihram itu pun juga sunat nyaring. Nah, lalu kita sering mendengar kalau di Mekah itu kan Allahu Akbar jadi imam. Allahu Akbar. Kenapaan wadah kita maka kada benyaringan gitu. Kalau misalnya imam, lalu di belakang misalnya ada seekong benyaring juga. Kenapa kita kada? Kalau di Mekah, di masjid Mekah kan menyaring tak? Nah, itu namanya muballigh. Nah, jadi apakah sebutan orang yang benyaring di belakang imam di masjid Mekah nang besingik-singik hanya belagu-lagu apa itu namanya? Itu namanya muballigh. Nah, muballigh ini pun sunat benyaring. Nah, tetapi nang disunatkan wadah kita ini tija ilaihi, apabila dihajatkan kepada muballigh. Kalau imam sudah didengar takbirnya, intiqalnya perpindahan rukun ke rukunnya oleh makmum, kada perlu lagi ada nang benyaring, maka kada disunatkan pakai muballigh. Nah, jadi wadah kita nih kada disunatkan, kecuali karena kayak ini. Bisa orang itu sembahyang hajat di rumah, kebetulan mik mati, ada kedengaran. Nah, maka waktu itu disunatkan tuh seekong jadi muballigh. Atau di masjid gonal, kebetulan listrik mati. Bila imam takbir ada kedengaran, imam kada nyaring banget, maka sunat bermuballigh. Kalau kita nih misalnya listrik mati, pang kedengaran lah sampai ke belakang dah. Kedengaran, pasti kada perlu tambah muballigh. Nah, itu. Jadi muballigh itu bisa digawi, tetapi apa ngarannya kalau dihajatkan. Kalau kada dihajatkan, kada perlu pakai muballigh. Nah, muballigh ini pun disunatkan benyaring pada takbiratul ihram dan takbir intiqal. Nah, cuma ada catatan bagi orang nang benyaring ini. Lakin inna waya az-zikra awil isma' wa illa batalat. Nah, tetapi
nang disunatkan nyaring ini apabila keduanya yakni imam dan mubaligh ini berniat zikir. Jadi Allahu Akbar nyaring sidin, niat sidin tu zikir. Nah. Wa illa batalat salatuhuma. Nah, kalau tidak maka batallah salat keduanya. Nah, kalau kada berniat zikir maka batal. Kenapaan Allahu Akbar niat sidin pemberitahuan kepada orang sebadataan makmum bahwa aku pindah dari berdiri ke rukuk. Niat zikir kada niat pemberitahuannya, niat memperdengarkan, maka berbahaya si imam nah ini bisa batal. Nah, makanya bila kita jadi imam, qasad dalam takbir itu qasadnya zikir, bukan qasad memberitahu, memperdengarkan. Kalau hanya niat memberitahu sama dengan kita nengintu khitab bepandir lawan selain Allah. Kalau bepandir selain Allah dan Rasulullah dalam sembahyang, kalau bepandir kepada selain Allah dan kepada selain Rasulullah dalam sembahyang, maka ini membatalkan. Nah, makanya zikir Allah dalam hati ini aku nih membaca zikir. Nah, kayak itu. Nah, bagaimana kalau bukan imam dan bukan mubaligh? Sunatlah benyaring. Nah, wa kharaja bil imam wal mubaligh ghairuhuma. Dan keluar tidak termasuk imam dan mubaligh selain dari keduanya. Kal munfarid seperti orang yang sembahyang sendirian, wal makmum dan orang yang sembahyang jadi makmum. Fala yajharani bihi, maka tidaklah keduanya menyaringkan keduanya. Bal ya'tiyani bihi sirran, tetapi keduanya mendatangkannya dengan sir, gumut hajat. Nah, kita misalnya sembahyang sendirian, umpamanya maghrib. Nah, maghrib. Kita kada jadi imam, kada jadi mubaligh, sembahyang maghrib. Kalau kita sembahyang maghrib, isya, sunatlah kita qiraat membaca Fatihah dan surah itu dengan nyaring. Takbiratul ihramnya, takbir intiqalnya benyaring lah, kada. Jadi maghrib sembahyang si kain ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyaring sidin. Qul yanya misalnya nyaring. Tapi kalau takbirnya kada nyaring. Cukup Allah. Tapi ini membaca Fatihah nyaring lagi. Nah, kayak itu. Kalau kita sembahyang sendirian. Nah, kayak itu. Kada usah takbirnya nyaring. Amun nyaring kan benar misalnya Allahu Akbar jadi manderau Allahu Akbar. Kada bagus loh kok. Amin jasa kali. Dan disuruh kita benyaring bersama imam. Nah, berikutnya apa yang disunatkan lagi? Waraf'u kaffaihi ay au ihdahuma in ta'assara raf'ul ukhra bikashfin ay ma'akashfihima. Dan disunatkan mengangkat dua telapak tangan. Au ihdahuma atau salah satu dari kedua telapak tangan. Kalau sulit mengangkat yang lain. Nah, sunat waktu takbiratul ihram ini sunat mengangkat tangan. Kayak kita aja. Jadi apa hukum mengangkat tangan waktu takbir? Jawabannya sunat malaran. Nah, ini kita bawa, kita angkat, kita disunatkan mengangkatnya. Bikashfin. Nah, dengan dibuka, bukan digenggam, sunat malarak. Nah, jadi Allahu Akbar ini kada sunat kita buka. Nah, kalau nang kain ini bukan partai ya Rajan. Nah, kalau mantap kayak ini Allah kada juga dibuka sunat. Bagaimana kalau digenggam? Wa yukrahu khilafuhu, makruh hukumnya kita menggenggam. Makruh hukumnya. Kemudian jadi sunat mengangkat dan membuka. Nah ini sunat yang lain. Jadi kalau seseorang angkat satu sunat dah. Ditambahi sidin, ternyata tangan sidin dibuka kada digenggam.
dua sunat sidin dapatkan. Jadi satu mengangkat, dua tangan terbuka ada digenggam. Kemudian jari tangan waktu kita mengangkat ini bagaimana? Apakah kita buka ataukah kita rapatkan? Biasanya aulia dibuka, dirapat nih. Dibuka leh. Nah, apa jawabannya? Wa ma'a tafriqi asabi'ihima, serta membuka jari-jari keduanya, memisah jari-jari keduanya. Berarti bujur mun aulia Nah. Cuma bagaimana membukanya? Apakah nang kayak ini atau nang kada terlalu banyak? Tafriqan wasatan. Nah, dengan membuka yang pertengahan. Kada sangat terbuka. Kenapaan? Kalau di dalam disebutkan agar tidak lepas dari arah kiblat. Jadi dibuka, cuma jangan terlalu. Nah, nih dibuka dengan sederhana agar tidak lepas dari arah kiblat. Nah, berapa dah nang sunat? Waktu angkat nih, mengangkat tangan, tidak digenggam, jari dipisah. Nah. Kemudian hazwa mankibaihi bihaitsu yuhazi atrafa asabi'ihima a'la uzunaihi wa ibhamahu syahmatai uzunaihi wa rahatahu mankibaihi, sampai berbetulan dengan bahu. Maksudnya apa? Sekira-kira ya berbetulan ujung-ujung jarinya dengan bagian atas telinga. Jadi kita buka ini sekira-kira ini sama tingginya dengan sejajar dengan telinga untuk ujung jari atas. Dan ibham mana? Jempol berbetulan dengan bagian bawah telinganya. Nah, kemudian warahatahu, dan dua telapak tangannya mangkibahi berbetulan dengan dua bahu. Nah, di mana dasarnya? Nah ini lil ittiba. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangannya berbetulan dengan dua bahunya idza tatahas shalah, apabila beliau memulai sembahyang. Nah, jadi kalau di sini ini lain mazhab kita. Allahu Akbar. Ini lain nih. Nah, ini lain. Nah, di sini lain. Ini karena di mana posisinya karena? Nah, ini ada di sini. Ini di sini nah. Ada lihat orang di sini. Sini. Ada yang di sini antara di bawah daripada daripada pusat. Ada yang kayak ini. Ini pun tidin kada ada cerita. Jadi antara sini kan, kada disebutkan kan menyebutnya. Nah, jelas ya. Nah, itu. Jadi dasarnya itu hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah. Ma'a jami'i takbirai takharrumin bi ay yuqrinahu ma'a bihi ibtidaan wa yunhi ma'an. Nah, beserta semua takbiratul ihram, mengangkatnya nah ini dengan sekira-kira dia sertakan mengangkat ini dengan takbir permulaannya dan menyelesaikan takbir bersamaan. Jadi ketika kita mengangkat tangan tadi, ternyata ketika bar mulai mengangkat, ketika bar persis di atas. Jadi Allahu Akbar persis di atas, di berhentinya mengangkat, bar pun berhenti di sini. Nah, jadi turunnya itu ada lagi. Nah, jadi kalau Allahu Akbar, biasanya kita sini ya. Tapi sebenarnya diangkat ketika mulai ya menyertakan takbir, memulai takbir itu dari A mulai mengangkat, ketika bar persis terakhir mengangkat. Jadi puncaknya di sini. A mulai naik, Allahu Akbar. Nah, sini.
Kita rajin nggak ya Pak? Sudah turun nggak? Oh turun. Nah berarti di sini nggak ada. Nah kalau dalam Maraqil Ubudiyah, Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani menyebutkan 3 cara yang disunahkan. Sebagaimana di sini yang pertama, Allahu Akbar. Nah, yang kedua, kata Nawawi Al-Bantani, dari atas ke bawah. Jadi ketika naik, ini kada ada belum Allahnya, tapi ketika di sini, Allahu Akbar. Nah, ada yang ketiga. Yang ketiga mirip, yaitu dan awal ini A, turun ber Allahu Akbar. Cuma kada langsung ke sini dulu. Allahu Akbar. Hanyar naik ke sini. Ampun kita Allahu Akbar. Kada kita buat sebut buting nang 3 nang. Dan ini yang banyak disebutkan oleh ulama nang di awalnya A dari bawah Allahu Akbar. Nah kemudian ya posisi jari kita ini di mana? Apakah ke arah lurus, ke arah langit, ataukah miring? Ternyata ada 2 pendapat ulama. Ada kedua-duanya ulamanya. Jadi ada yang mengatakan sunat ke atas dan yang kedua ada sunat miring ke arah kiblat. Allah, ke arah kiblat miringnya. Ada yang cuma ke atas. Dan ini termasuk Imam Az-Zura'i sebutkan itu. Nah, selesai. Nah, kemudian itu cara. Jadi banyak sunatnya nih, kita ulangi Bang. Mengangkat tangan, membuka, memisah, kemudian berbetulan dengan bahu. Nah, berbetulan dengan bahu ini, bagaimana kalau kurang ada sekong Allah, kada hitungan kada, tetapi kita angkat, sabuting sidin dapat, dimana mengangkat tangannya dapat. Nah, jadi Allah, gayanya macam-macam. Allah, ada nang ini, Allah. Jadi niat dapat di sini mengangkat tangan. Nah, jadi ketika semuanya poin dikumpulkan, banyak nilai-nilai sunat ketika itu didapatkan oleh sidin. Nah sekarang, mengangkat tangan pertama di takbiratul ihram. Yang kedua, wa ma'a ruku'in. Dan ketika kita rukuk. Ketika hendak turun rukuk, sunat juga mengangkat tangan. Allahu Akbar. 2. Kenapa? Lil ittiba'. Itu hadis Nabi SAW. Termasuk juga daripada Imam Al-Bukhari, tidak kurang daripada 17 sahabat meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengangkat tangan ketika hendak rukuk. Nah, 2. Yang ketiga, ketika bangkit dari rukuk. Berarti ketika i'tidal, sunat angkat tangan. Berapa sudah? 3. Yang keempat, wa murab'un wa inda raf'in min tasyahudin awal. Ketika bangkit dari tasyahud awal. Ini sunat mengangkat. Ini pun beberapa hadis Nabi SAW. Nah, sunat ya 4. Nang lain pada 4 ini tidak ada riwayatnya nang menyunatkan. Jadi kalau ada orang setiap kali bangkit dari sujud, angkat tangan. Ini labihan. Kada disunat tangan. Kita ulangi yang sudah angkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, hendak rukuk, ketika bangkit dari rukuk, i'tidal, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Tidak ada kaul yang mengatakan bangkit dari sujud. Apalagi hendak sujud. Nya ada orang nang hanyar sampai yang tak bisa ketika hendak sujud, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Angkat terus sidin. Nah, ini berbahaya nih. Pertama kada disunahkan, yang kedua, kalau gerakan ini sampai ditambah dengan gerakan yang lain, maka bisa membatalkan sembahyang. Karena kan ini tangan dua gerakan sudah, tambah lagi kepala misalnya kaulu kailir. Nah, maka bisa berbahaya. Jadi 3 gerakan berturut-turut ini bisa membatalkan sembahyang. Makanya orang bangkit dari sujud yang itu ketika angkat tangan hati-hati. Ketika bangkit dari sujud kan kada disunahkan mengatakan rupanya sini angkat tangan. 2 ada bergerak, betis pulang bergerak, kepala pulang bergerak, pas batal jadinya.
Nah, jadi jangan angkat tarus. Nah, cuman di 4 tempat ini yang disunahkan kita mengangkat tangan. Sambungannya di mana nanti kita meletakkan tangan kita dan dengan cara apa? Apakah dipegang ataukah diletakkan saja? Nah, itu jawabannya insyaallah minggu depan. Padahal tanggung benar mana masuk ke rukun yang ketiga. Tolongnya jawab dah. Andaknya di bawah daripada dada, wawat umma di bawah dari wawat tahta sadrihi, di bawah daripada dada dan di atas daripada pusat. Di bawah dada, di atas pusat. Kenapa di situ meletakkannya? Lil ittiba'. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Sidin daripada Wa'il bin Hajar. Kata beliau, kata Wa'il bin Hajar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Sidin sembahyang, aku sembahyang bersama Nabi, kata Wa'il, dan baginda Nabi kemudian meletakkan tangan Sidin yang kanan di atas tangan kiri di bawah dada Sidin. Nah, di bawah daripada dada, bukan di dada, bukan di atas dada. Nah, kayak itu. Kemudian di sini ulama kemudian kenapa di dada? Nah, jawabannya karena rupanya di bawah dada inilah berbetulan dengan hati kita. Ya, jadi ketika kita meletakkan dada kita di atas telapak kaki kita, di bawah dada kita itu persis di atas hati. Kenapa di situ diletakkan? Karena kata ulama di sinilah karena setiap sesuatu nangin tu ketika kita ketakutan biasanya sesuatu nang paling kita jaga, nang paling penting biasanya itu nang kita selamatkan dan kita pegang. Misalnya orang di pasar kebetulan sesak, copet mungkin ada. Akhirnya nang dipegang sini apa? Dompet. Berkajal-kajal dompet kayak itu. Kenapaan maka dipinggang sidin? Karena ini yang paling berharga. Rupanya dalam sembahyang kita itu, ketika kita sembahyang, saat itu syaitan berusaha melengahkan kita. Nah, lalu dipeganglah dada kita. Karena ketika hati kita pegang, mudahan kita terhindar daripada godaan syaitan, konsentrasi sembahyang ketika itu terjaga, dan memang hatilah yang paling dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa baginda Nabi mencontohkan kita meletakkan di bawah dada, tangan kita yang kanan persis berbenturan dengan hati. Rupanya ini seolah-olah isyarat inilah yang kita jaga, jangan sampai hati ini kemana-mana. Tapi yang dipegang ini pun kahuluk hilirnya. Nah, kemudian memegang tangan kanan akan yang kiri. Nah, kemudian semuanya kah? Nah dari guru-guru, ini kadang memang di kitab sunat kita tinggal 2 jer. Nang megang, nang lain aja 2 aja. Kenapa? Ini mengisyaratkan kepada 2 kalimat syahadat. Ini dari guru-guru kayak itu. Tinggal, nah kayak ini. Bisa nggak ya Pak kita megangnya? Nah kayak ini. Nah kayak ini sunat tinggal 2 aja, isyarat kepada 2 kalimat syahadat kata guru-guru kita kayak itu. Nah, jadi hikmahnya ada. Nah, habis sambungannya kita masuk kepada berdiri bagi yang kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min halin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تقبل الله منكم